مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah dan malam Allah pertemukan kita melalui kajian online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ini dan meridhai pertemuan ini. Kita akan baca kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis ke-102. Pak Pandi di mute bisa Pak? Mohon. Ya. Oke. Hadis yang ke-102 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Gimana kalau kita baca dulu? Babnya adalah bab menyimak para ulama. Gimana sekarang? Makanya suara feedbacknya. Oke, saya baca dulu hadisnya. Hadis ke-102 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pandi belum di-mute. Oh, ya. Kita mute ya, maaf. Pandi. Mute, berarti kan ada mute. Di muting biar nggak balik. Ya. Oke. Belum, hostnya aja kalau enggak. Mungkin dari host bisa mute semuanya, kecuali Ustadz Yan dari host. Pak Bafi? Halo Pak Bafi. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'i istansitin nasa faqala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yaitu kepada Jarir. Apa sabda Nabi kepada Jarir? Nabi bersabda ketika haji wada, mengatakan kepada Jarir, istansitin nas, suruhlah manusia untuk diam, mintalah orang-orang untuk diam, menyimak. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaron, janganlah kamu kembali menjadi kafir sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain. Ya, selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Imam Ahmad, dan juga para perawi yang lain. Kita akan jelaskan yang pertama, perawi hadis ini ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang dari kalangan sahabatnya adalah bernama Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Waktu itu pernah kita jelaskan siapakah sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Beliau adalah sahabat mulia yang punya kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu berupa ketampanan yang melebihi rata-rata, postur tubuh yang tinggi, gagah, tingginya itu sampai menyamai punuk onta. Masya Allah. Dan sendalnya panjang. Sangat ganteng sekali. Ini sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, sepertinya fihi lamsatun minal malaika. Saking gantengnya itu, seakan-akan ada sentuhan malaikat di situ. Masya Allah. Jadi sahabat Jarir ini sangat ganteng sekali. Tinggi, menarik. Dulu sudah kita bahas ketika kita menjelaskan hadis ad-dinu an-nasihah. Nah, ketika itu sahabat Jarir ya, sedang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Tapi sebelum kita jelaskan mengenai isi hadis ini, maka babnya tadi adalah bab al-insatu lil ulama. Babnya adalah diam, menyimak, mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh para ulama. Kaitannya hadis ini dengan hadis sebelumnya, maka hadis sebelumnya berbicara tentang menghafalkan ilmu. Yang menghafalkan ilmu adalah para ulama. Manusia mengambil ilmu dari para ulama sebagai pewaris para nabi. Maka dari itu, sebagai adab orang menuntut ilmu, haruslah al-insat, dia mendengarkan dengan seksama ketika para ulama sedang menyampaikan ilmu. Nah, kita lanjutkan. Ketika itu sedang haji wada, disebut haji wada. Kenapa? Karena haji itu adalah haji perpisahan. Di tahun itu Rasulullah SAW wafat. Dan memang itu pertemuan terakhir Rasulullah di musim haji dengan para sahabat. Makanya disebut dengan haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Nah, ketika haji wada itu, maka sahabat Jarir ada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, istan sitin nas, dari kata nasota yang situ itu artinya diam. Kalau istan sota mendapat tambahan alif, sin, dan ta, setiap kata dalam bahasa Arab yang mendapatkan tambahan alif, sin, dan ta, maka berarti meminta. Contohnya, ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Kalau ditambah alif, sin, dan ta menjadi istaghfara yastaghfiru, maka artinya adalah meminta ampun. Nah, di sini dari kata nasata yansitu menjadi istansata yastansitu. Istansit, mintalah orang-orang untuk diam. Jadi meminta untuk diam. Rasulullah mengatakan mintalah orang-orang untuk diam. Kapan ini terjadi? Yaitu ketika orang-orang sedang berada di Aqabah, yaitu sedang mau melempar jumroh Aqabah. Kejadiannya adalah di situ. Jadi ketika mau melempar jumroh Aqabah. Maka
Kemudian Jarir bin Abdullah menyuruh orang-orang untuk diam. Setelah mereka semuanya diam, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bersabda. Tapi sebelumnya ada hal yang menarik di sini mengenai Jarir bin Abdullah. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan Jarir masuk Islam. Ada yang mengatakan Jarir bin Abdullah ini masuk Islam 40 hari sebelum Rasulullah wafat. Maka para ahli sejarah yang berpendapat seperti ini mengingkari hadis ini. Karena nggak mungkin kalau 40 hari sebelum Rasulullah wafat bisa mendapati kejadian itu. Namun tidak sedikit para ulama lain yang berpendapat bahwa Jarir bin Abdullah ini masuk Islam di tahun ke-10 kenabian. Tidak 40 hari sebelum wafat. Jadi masih mungkin setelah masuk Islam itu kemudian ikut dalam ritual haji dalam keadaan sudah masuk Islam. Oke. Maka setelah tadi Jarir menyuruh orang-orang untuk diam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tarji'u ba'di kuffara, janganlah kamu kembali sepeninggalku nanti menjadi kafir lagi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Apa penjelasan dari makna ini? Para ulama banyak sekali menyebutkan makna dari La tarji'u ba'di kufaron. Janganlah kamu menjadi kafir setelah aku meninggal. Sehingga kalian saling membunuh. Maksudnya, janganlah kalian menyelisihi aturan yang telah ditetapkan sepeninggalku nanti. Apa yang diperintahkan, maka kerjakanlah semampunya. Dan apa yang dilarang, jangan kalian cegah. Sehingga kalau kalian melanggar hal itu, kembali bisa menjadi orang kafir atau keluar dari agama. Sebagian yang lain mengatakan, idza faraqtud dunya, kalau aku sudah meninggal dunia, fasbutu ba'di, maka teguhlah kalian di atas ajaranku, di atas iman dan di atas takwa. Wala tukharibu, janganlah kalian memerangi kaum muslimin, saling membunuh. Nah, hadis ini juga ada kaitannya dengan zaman kita saat ini ya, banyak terjadi pembunuhan. Bahkan para ulama sekarang menjadi ancaman pembunuhan. Adapun Imam An-Nawawi mengatakan, yang dimaksud hadis ini, janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku, maka ada beberapa arti menurut Imam Nawawi. Ada 6. Yang pertama, yang dimaksud di sini adalah benar-benar kafir, menjadi kafir, murtad ketika menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu bunuh-membunuh. Arti yang kedua, kafir yang dimaksud di sini menurut Imam Nawawi adalah kufur nikmat, mengingkari hak-hak dalam Islam. Terus kemudian, yang ketiga, maksudnya janganlah kamu mendekati kekafiran, sehingga kamu bisa terjerumus ke dalamnya. Yang keempat, artinya memang benar-benar janganlah kamu menjadi kafir, tetaplah menjadi muslim. Adapun yang kelima, yang dimaksud dengan kufur di sini bukan kufur kafir, tetapi saling menghunuskan pedang sesama kaum muslimin. Namun dari semua arti itu, ya, yang paling dekat maksudnya adalah janganlah kamu
sepeninggalku nanti menjadi seperti orang kafir. Maksudnya begitu. Orang kafir di antara sifatnya adalah saling membunuh, saling menumpahkan darah satu sama lain. Maka Rasulullah berpesan kepada umat Islam, kepada para sahabat, sepeninggalku nanti janganlah kalian saling membunuh. Ya, karena bunuh-membunuh ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Maka jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir. Tapi pertanyaannya, apakah ada bunuh-membunuh ini sepeninggal Rasulullah SAW? Apakah ada? Memang terjadi. Yang dikhawatirkan Rasulullah itu terjadi. Nyatanya, sahabat Umar matinya dibunuh oleh orang yang jahat. Kemudian begitu juga sahabat Ali dan sahabat yang lain. Oke. Maka hadis ini ya, kita bisa ambil pelajarannya. Sepeninggal Rasulullah, kalau itu aja zaman para sahabat masih dekat dengan Rasulullah, apalagi zaman kita, maka tentu masa itu sudah jauh bergeser. Berarti kita harus benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak, kita bisa terjerumus mengikuti tingkah laku perbuatan orang-orang kafir. Apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Ya. Yang pertama, al-insatu lil ulama wa tawqir lahum lazim lil muta'allimin. Diam, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama kepada para ulama, maka itu adalah wajib dilakukan bagi para penuntut ilmu. Pelajaran pertama, karena di sini babnya adalah al-insat, diam, menyimak para ulama. Makanya ketika ada seorang guru atau seorang alim menyampaikan, sebaiknya diam menyimak. Kalau mau bertanya, nanti silahkan bertanya ketika selesai pembicaraan. Termasuk siapapun yang kita ambil ilmu darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Al-Hujurat ayat 2. Kalau di hadapan Nabi, ketika Nabi bersabda, maka para sahabat itu harus diam. Dan mereka memang diam, tunduk, patuh, mendengarkan. Tidak menyela apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini pelajaran yang pertama. Jadi wajib diam, menyimak, memperhatikan, mendengarkan dengan seksama apabila ada ulama sedang menyampaikan ilmu. Yang kedua, peringatan terhadap umat agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Di dalam hadis ini larangannya adalah jangan kembali menjadi kafir atau jangan meniru perbuatan orang-orang kafir. Dalam hal ini disebutkan yaitu mereka saling bunuh-membunuh. Bunuh-membunuh ini berat sekali, ya. Kalau antum baca di dalam Al-Quran, membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu besar dosa orang membunuh. Ya. Sekarang ini banyak terjadi pembunuhan di mana-mana, itu juga bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata itu merupakan perilaku orang kafir. Untuk tahu tidak, di dalam Islam ini untuk menjaga jiwa ada hukum yang namanya qisas. Hukum qisas itu ditetapkan oleh Allah, ternyata tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan. Allah berfirman,
walakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Dan di dalam hukum kisos ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang memiliki hati nurani. Bagaimana ini? Bisa dikatakan kisos kan membunuh, kok ada kehidupan di situ? Maksudnya adalah dengan adanya hukum kisos, maka orang tidak akan mudah membunuh orang lain. Karena membunuh orang lain sama saja membunuh diri sendiri ketika nanti harus dikisos. Kecuali kalau keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan, maka dia membayar diat. Dan diatnya itu berat sekali, 100 ekor unta. Ya. Kecuali kalau dimaafkan. Oke. Terkait dengan hadis ini, ya, saya teringat satu hadis yang menyebutkan bahwa 3 hal apabila seseorang di dalam dirinya ada 3 hal itu, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Hadisnya sudah kita bahas ya. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal. Apabila 3 hal itu ada dalam diri seseorang, maka dengan hal itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Apakah antum masih ingat 3 hal itu? Apakah itu? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ya, menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dan apabila dia membenci, apabila kembali kepada kekafiran, seperti dia membenci kalau dilemparkan ke neraka. Nah, ini Kitabul Iman, bab manisnya iman, hadis ke-16. Semoga antum masih ingat. Jadi ada 3 hal supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya menjadi yang paling kita cintai. Yang kedua, apabila kita mencintai seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga, apabila kita membenci untuk kembali kepada kekafiran, seperti kita membenci kalau dicampakkan ke neraka. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis ini yang ke-102. Ketika hadis ini Rasulullah menyatakan, la tarji'u ilal kufar, la tarji'u ba'di kufaron. Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku. Nah, orang kalau seperti itu dia akan pernah mendapatkan manisnya iman. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan manisnya iman adalah membenci kembali kepada kekafiran, membenci amalan orang kafir, membenci orang-orang kafir, ya, seperti bencinya kalau dicampakkan ke neraka. Pertanyaannya, apakah selama ini kita mengaku sebagai muslim dan mukmin sudah merasakan manisnya iman ataukah belum? Apabila kita menjadi muslim dan mukmin belum merasakan manisnya iman, berarti kita koreksi lagi 3 hal tadi terhadap diri kita. Ya, mungkin kebanyakan kaum muslimin masih menjadi beban berat. Ketika ibadah masih dianggap sebagai beban, masih malas-malasan. Sholat belum hadir jiwanya, belum bisa khusyuk. Ya. Fisiknya ada di situ, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ingat berbagai macam hal. Dia belum merasakan manisnya iman. Nah, berarti direview 3 hal tadi. Hendaknya Allah dan Rasulnya benar-benar dicintai, melebihi yang lainnya. Lalu kalau dia berhubungan dengan orang lain, saling mencintai, itu hanya karena Allah saja.
tidak karena yang lain. Karena banyak orang itu tendensinya adalah duniawi. Itu karena kekayaan, karena ketenaran, karena kepintaran, karena ketampanan, dan lain-lain. Motivasinya tidak karena Allah. Kemudian yang paling penting yang ketiga, jangan sampai kembali kepada kekafiran. Harus benci apabila kembali kepada kekafiran. Maka di sini juga orang yang sudah pengen hijrah harus benar-benar hijrah total, lahir dan batin. Tidak boleh kembali kepada kekafiran. Karena ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada, la tarji'u ba'di kufaron. Janganlah kamu nanti sepeninggalku menjadi kafir atau melakukan perbuatan orang-orang kafir. Mungkin kalau di zaman Nabi sedang ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah tegak, jadi tidak dikhawatirkan sahabat untuk menjadi murtad, kembali kafir. Karena Nabi masih ada. Tapi ternyata sepeninggal Nabi menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Nyatanya benar. Gelombang kemurtadan ini, gelombang kekafiran ini, sudah dimulai sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada dua gelombang kemurtadan ya di zaman Abu Bakar, yaitu yang pertama adalah mani'iz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat. Yang kedua adalah nabi palsu. Yang kedua adalah orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Menjadi nabi, berarti itu nabi palsu. Diperangi dua-duanya oleh Abu Bakar. Dan ini dikenal dengan gelombang kemurtadan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang tidak membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Mereka mengatakan, kami hanya membayar zakat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah wafat, berarti tidak ada kewajiban bagi kami. Orang-orang ini mengingkari salah satu kewajiban yang menjadi rukun Islam, maka Abu Bakar bertindak tegas. Padahal Abu Bakar orangnya yang halus, lembut, bijaksana, tapi untuk pelanggaran syariah, beliau tegas sehingga orang-orang itu diperangi. Begitu juga orang-orang yang tampil mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah, seperti Musailamah al-Kadzab, ada Aswad al-Ansi, dan yang lain-lainnya. Maka semuanya diperangi. Inilah yang menjadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Saling memenggal leher sebagian yang lain, sebagian memenggal leher sebagian yang lain. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perilaku-perilaku orang kafir, apalagi sampai menghunuskan pedang untuk saudara kita. Kalau ada orang mukmin ya mengisyaratkan besi, yaitu senjata, kepada saudaranya, maka dia dilaknat oleh malaikat. Hadis sebelumnya berbunyi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim adalah perbuatan kufur. Ini semua terkait. Hadis-hadis ini terkait. Jadi membunuh, lagi kalau yang dibunuh sama muslim, maka itu adalah perbuatan yang termasuk perbuatan kufur. Saya barakallahu fikum, sebelum kita memasuki hadis berikutnya yang ke-103, maka barangkali ada yang bertanya, silahkan bertanya. Tafadhol, kalau ada yang mau bertanya. Bisa melalui chat atau bisa langsung.
Kalau mau bertanya bisa diaktifkan speakernya. Saya kira sudah paham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Umar mau nanya? Ya, Assalamualaikum Ustaz Jan. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan masalah pembunuhan ini Ustaz Jan. Bagaimana kalau misalkan seseorang itu ya dalam hal misalkan tindakan kriminal, kemudian dia membela diri, tapi dia tidak sengaja, katakanlah seperti seorang pencuri masuk ke rumahnya, dan ternyata pencuri tersebut mungkin beragama Islam, tapi dia tidak sengaja terjadi keributan dan yang bersangkutan mati atau katakanlah pencurinya mati, tapi dia tidak sengaja untuk membunuh. Apakah ini juga berlaku hukum seperti tadi Ustaz? Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kaitannya dengan orang yang berusaha membela diri, lalu ketika itu maka orang yang jahat, yang berniat jahat kepadanya sampai terbunuh. Nah, maka dalam hal ini orang yang menyebabkan kematian orang yang jahat yang mengancam nyawanya tadi, maka dia terbebas dari tuduhan membunuh ini. Dia terbebas dari tuduhan bunuh-membunuh ini. Banyak dalil, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, kalau tadi kaitannya dengan mempertahankan harta, Rasulullah bersabda, man qatala duna malihi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, istilahnya apa ya, berantem lah bahasa kita, karena membela hartanya, maka dia di jalan Allah. Sekiranya mati pun mati di jalan Allah. Maka ketika itu dia boleh dengan sekuat tenaga all out ya, untuk membela dirinya, membela hartanya. Hanya kadang-kadang siapa yang mati duluan. Kalau ternyata orang yang jahat itu sampai mati, maka dia tidak dihukumi seperti orang yang memang sengaja berniat membunuh. Termasuk dalam hal ini ketika orang melihat kemungkaran. Dengan mencegah kemungkaran itu, dia ternyata melukai orang yang melakukan kemungkaran dan hingga menyebabkan dia mati. Maka hukumnya tidak sama dengan hukum orang yang sengaja ingin membunuh. Sempat ditanyakan bagaimana kalau misalnya ada orang yang memperkosa salah satu anggota keluarga kita, entah itu anak, entah itu ponakan, entah itu bibi, atau istri barangkali, atau ibu barangkali. Kemudian orang yang melihat itu mencegahnya sehingga terjadi perkelahian dan orang yang mau memperkosa tadi akhirnya mati, maka di sini juga tidak disamakan hukumnya dengan orang yang sengaja membunuh. Begitu Pak Umar. Wallahu a'lam. Beda ya, beda kasus. Kalau orang yang sengaja membunuh di sini, maka Rasulullah bersabda, idza iltaqal muslimani bisayfayhima. Kalau dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, memang mereka itu ada satu permasalahan yang lalu mereka berdua melakukan perkelahian duel, saling menghunus pedangnya, Rasulullah mengatakan, kalau dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, maka Rasulullah bersabda, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, fama balul maktul? Kalau yang membunuh wajar dia kan membunuh. Terus apa dosanya orang yang terbunuh? Kok dia juga masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Kana harison ala qatli akhihi. Sesungguhnya sebenarnya dia itu juga ingin membunuh.
ingin membunuh, tapi ternyata dia terbunuh. Maka dari itu, dua-duanya adalah masuk neraka. Ini berlaku kalau dua orang ini memang sengaja ingin saling bunuh. Beda tadi, orang yang sifatnya membela diri, membela kehormatan, membela harta, membela jiwa, membela agama. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira bisa dipahami Pak Umar ya. Baik, Ustaz. Khair insyaallah. Yang lain barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Sebelum kita masuk hadis berikutnya. Hadis berikutnya cukup panjang, itu babnya adalah bab yang disunahkan bagi seorang ulama apabila ditanya siapakah orang yang paling alim, ini nanti bercerita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Tayyib, hadis yang berikutnya cukup panjang. Karena cukup panjang, maka tidak akan saya baca malam ini. Insya Allah nanti kita akan bahas di Selasa depan. Ya. Selasa depan, insya Allah, hadis yang ke-103. Tapi saya mohon, antum yang belum selesai membaca ulang dari hadis yang pertama hingga hadis yang ke-102 ini, tolong dibaca ulang supaya kita ingat kembali, supaya kita ingat kembali, dan nanti kalau antum lupa dan tidak paham, bisa antum buka rekamannya insya Allah. Gitu ya. Sementara kita cukupkan dulu insya Allah malam ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah.